Konsep musibah secara umum, musibah adalah kejadian atau peristiwa yang tidak menyenangkan dan seringkali membawa kerugian, kesedihan, atau penderitaan. Ini bisa berupa bencana alam seperti gempa bumi, banjir, atau kebakaran, serta kejadian pribadi seperti kecelakaan, kehilangan, atau masalah kesehatan. Konsep musibah secara Islam. 1. Musibah sebagai ujian atau cobaan. Dalam Islam, musibah dianggap sebagai ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menguji kesabaran dan keimanan hambanya. Dalam surat Al-Baqarah ayat 155 sampai 156 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Walanabluwannakum bisyai'im minal khawfi wa ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi wat tamarat wa basyiris sabirin alladzina idza asobathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Shadaqallahul adzim. 2. Musibah sebagai takdir Allah atau qada dan qadar. Dalam Islam, segala sesuatu yang terjadi di dunia termasuk musibah adalah bagian daripada qada dan qadar atau takdir yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam surat Al-Hadid ayat 22 sampai 23. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma asoba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha inna dzalika 'alallahi yasir. Likaila ta'sau ala ma fatakum wala taprahu bima atakum wallahu la yuhibbu kulla muhtalin fakhor. Shadaqallahul adzim. Yang ketiga, musibah sebagai peringatan dan teguran. Dalam beberapa kasus, musibah dapat dipandang sebagai peringatan atau teguran tazkirah dari Allah kepada manusia agar mereka kembali mengingat Allah dan memperbaiki diri. Musibah dapat menjadi cara bagi manusia untuk introspeksi atas perbuatan mereka yang mungkin tidak sesuai dengan ajaran Islam. Dalam surat Asy-Syura ayat 30, dan musibah apapun yang menimpa kamu adalah karena perbuatan tanganmu sendiri dan Allah memaafkan banyak dari kesalahan-kesalahanmu. Ayat ini menunjukkan bahwa sebagian musibah bisa jadi disebabkan oleh kesalahan manusia itu sendiri dan bisa menjadi momen untuk bertobat serta memperbaiki diri. Yang keempat, musibah sebagai penghapus dosa dan peningkatan derajat. Dalam hadis Rasulullah SAW menyebutkan bahwa musibah dapat menjadi sarana untuk menghapus dosa-dosa seorang muslim dan meningkatkan derajatnya di sisi Allah. Hal ini menjadi salah satu bentuk rahmat Allah yang tersembunyi di balik musibah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Tidaklah seorang muslim tertimpa suatu keletihan, penyakit, kesedihan, kesusahan, gangguan, atau bahkan duri yang menusuknya, kecuali Allah akan menghapusnya kesalahan-kesalahannya dengan sebab itu. 5. Musibah sebagai kesempatan untuk berbuat kebaikan dan empati. Musibah tidak hanya menjadi ujian bagi mereka yang mengalaminya, tetapi juga bagi orang-orang di sekitarnya. Musibah bisa mempererat ikatan sosial dan mengingatkan umat Islam untuk berbagi serta peduli terhadap sesama. Yang keenam, musibah dan keyakinan kepada kehidupan akhirat. Kehidupan dunia dianggap sementara dan fana, sedangkan kehidupan akhirat adalah tujuan akhir yang kekal. Musibah di dunia dipandang sebagai sesuatu yang bisa memberikan pahala dan kebaikan di akhirat jika dihadapi dengan sabar dan keimanan. Dalam surat At-Taghabun ayat 11, tidak ada suatu musibah pun yang menimpa seseorang kecuali dengan izin Allah, dan barang siapa beriman kepada Allah, niscaya Dia akan memberi petunjuk pada hatinya. Pandangan ini membantu umat Islam untuk memaknai musibah dalam kerangka yang lebih luas, yaitu sebagai bagian dari perjalanan menuju kehidupan akhirat yang lebih baik. Di musibah tidak selalu datang tanpa bisa diprediksi. Meskipun banyak musibah terjadi secara mendadak dan di luar kendali manusia,
ada beberapa langkah yang bisa dilakukan untuk meminimalisir dampaknya atau bahkan mencegah terjadinya musibah tertentu. Ada musibah yang dapat diprediksi seperti 1. Bencana alam, 2. Kecelakaan dan risiko kesehatan, 3. Kehilangan ekonomi dan bencana sosial. Yang kedua, musibah yang tidak dapat diprediksi, kematian atau kehilangan mendadak. Musibah seperti kematian mendadak atau kecelakaan fatal seringkali tidak bisa diprediksi. Namun, menghadapi musibah semacam ini dapat dipersiapkan secara mental dan spiritual dengan mendekatkan diri kepada Tuhan, mempersiapkan diri untuk kemungkinan-kemungkinan dalam hidup, dan menjaga hubungan baik dengan keluarga dan orang-orang terdekat. Kehilangan harta atau kebakaran. Kehilangan akibat kebakaran atau pencurian bisa diminimalisir dengan langkah-langkah pencegahan seperti memasang alarm kebakaran, menjaga keamanan rumah, atau menggunakan jasa asuransi untuk properti. Meski peristiwa ini seperti ini tidak selalu dapat dicegah, langkah-langkah tersebut bisa mengurangi potensi kerugian. Dampak-dampak psikologis terhadap musibah. 1. Stres dan kecemasan. 2. Depresi. 3. Trauma dan PTSD atau Post Traumatic Stress Disorder. Yang keempat, rasa takut dan ketidakamanan. Yang kelima, rasa bersalah. Yang keenam, kehilangan minat atau motivasi. Yang ketujuh, kehilangan kepercayaan. Membangun ketahanan terhadap musibah. 1. Menerima perasaan dan emosi. Yang kedua, fokus pada hal yang bisa dikendalikan. Yang ketiga, mencari dukungan sosial. Yang keempat, berpikir positif dan mengembangkan rasa syukur. 5. Mengembangkan kebiasaan berdoa. 6. Menjaga kesehatan fisik. 7. Belajar dari pengalaman sebelumnya. Jadi bisa diambil kesimpulannya, musibah adalah peristiwa yang membawa kesulitan atau penderitaan, seringkali di luar kontrol manusia. Dalam konteks kehidupan, musibah dapat menjadi ujian yang menguji ketaatan, iman, dan kemampuan individu atau komunitas untuk bangkit. Meskipun sulit, musibah juga dapat membawa pelajaran berharga, memperkuat solidaritas sosial, dan mendorong perubahan positif. Oleh karena itu, penting untuk menyikapi musibah dengan bijak, mencari hikmah di baliknya, dan berusaha untuk saling mendukung dalam proses pemulihan. Cukup sekian dan terima kasih penampilan video dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena dimulai, maka juga akan diakhiri. Jika diakhiri tanpa dimulai, bukan presentasi, tapi masalah hati.